the Secretary General of ASEAN, Dr. Koh Kim Horn, Acting Governor of Jakarta, Pak Heru Budi Hartanto, Excellencies, Ambassadors, distinguished governors and mayors, a very good morning and welcome to Jakarta. And first of all, I would like to convey warmest regard from President Joko Widodo to all of you. He hopes that you will have a good meeting today and tomorrow and enjoy your stay in Jakarta. Colleagues, ladies and gentlemen, last year, Indonesia presided the G20 amidst very uncertain world situation where position gaps among members were very wide, especially related to the war in Ukraine. Indonesia listened to all views, and we tried to build bridges among or amidst differences. With the support of all members, finally, a declaration can be adopted, and Indonesia was able to ensure that the G20 remains in full function. This year, it is Indonesia's turn to chair ASEAN. The challenges that we are facing is more or less the same. The uncertain world, war has not ended yet, great power rivalries, and unstable economic projection. Another challenge faced by ASEAN is the situation in Myanmar. Colleagues, when governors and mayors meet, for sure, you will discuss how best you can serve your people by having exchange of views and best practices, by empowering each other, and by strengthening cooperation. The ASEAN Charter starts with the word "we, the people." It means that the people should always be at the center of our work. And this is precisely what Indonesia would like to prioritize during its chairmanship, to maintain the role of ASEAN as a locomotive for peace and stability, to make ASEAN matters, which means that the people can enjoy life in a peaceful environment, and to maintain Southeast Asia as an epicentrum of growth where the people, once again the people, can enjoy prosperity. There are many important roles that the governors and mayors can do to support in making ASEAN matters epicentrum of growth. At least there are three main agendas that should be pursued. First, health resilience. The pandemic has shown us that strengthening regional health architecture is essential to prepare for future pandemic and other health emergency. This needs mobilization of adequate resources and collaboration among all relevant stakeholders. And this is why an important focus of our ASEAN chairmanship is to strengthen health cooperation, including through One Health Initiative and the ASEAN Response Fund. Second, food security. We have seen how wars and conflict have caused scarcity of food and rising prices of basic necessities. We also face many food-related problems, from stunting, failed harvest due to climate change, and high level of hunger. Against this backdrop, Indonesia chairmanship will also initiate an initiative that will build regional mechanisms to strengthen food security, regional supply chains, and sustainable agriculture. Both local and national government must play their part to support this by ensuring food availability, accessibility, and utilization. Third, energy transition. Colleagues, green economy
is the future of our region. To realize this, accelerating energy transition is key. Indonesia has set an ambitious target, 23% energy mix target from renewable by 2025 and net zero emission by 2060. ASEAN is also committed to achieve 23% renewables share in energy supply by 2025. Not only for sustainability, this transition is imperative for ASEAN economic transformation. Key to this transformation is developing downstream industries, including one that manufacture EV batteries. In summit last May, Indonesia chairmanship also placed great emphasis to develop a regional EV ecosystem. Ladies and gentlemen, earlier you were presented with a video on Indonesia's new capital, Nusantara. This is a manifestation of Indonesia's commitment to its transformation into a more inclusive and sustainable future, as IKN will be Indonesia's first carbon neutral city in 2045. The fate of our promising future rests in our hands. Our joint action today will matter much tomorrow to fulfill our long-term vision, ASEAN 2045 vision. And by working together, can we achieve a more inclusive, robust, and resilient region? I would like to remind once again that the core of our work is we the people. And you can also observe from the lyrics of ASEAN anthem, among others mentioned, for peace, our goal from the very start, and prosperity to last. So, with this, I now wish formally open ASEAN Mayors Forum and meeting of the governors and mayors of the capitals of ASEAN once again open. And thank you, and have a productive discussion. Thank you very much, Ibu Retno Marsudi. Kindly stay on the stage, Ibu. Just kindly move a little bit forward in front of the podium as we'll continue with the opening of MGMAC and AMF 2023. And to join Ibu Retno Marsudi, the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, we'll now invite the following governors and officials to please join us here. Mr. Heru Budi Hartono, Acting Governor of Jakarta Special Capital Region of Indonesia. Also His Excellency Kau Kim Hoon, Secretary General of ASEAN. Kindly also join us on the stage. Mr. Atsat Pangtong Sifandon, Governor of Vientiane, Lao PDR. And Dr. Bernadia Chandradewi, Secretary General of UCLG Asia Pacific. And Mr. Dakila Carlo Ekua, Governor of Quirino Province, the Philippines. And ladies and gentlemen, the official opening ceremonial marked by striking the rebana. It is a musical instrument, very traditional to Indonesian and found as well in the Betawi culture, which is the indigenous culture of Jakarta. And rebanas are now being distributed to the officials on the stage. And this opening ceremony will be marked by striking the rebana. Okay, for big events and celebrations, especially for special and important events, we use the rebana to mark this magnificent and very important events to all of us. All right, ladies and gentlemen, are you ready with your rebana? Okay, be ready to strike it. Under my lead, 3, 2, 1.
gentlemen, a big round of applause for the MGMAC and AMF 2023 that is now officially opened. All right. Thank you very much. Thank you very much, ladies and gentlemen. All right. Ladies and gentlemen, we will now present the panel session or panel special session with the topic of ASEAN Matters Epicentrum of Growth. And plenary session will be conducted and moderated with moderators and speakers representing cities, organizations for local authorities and the ASEAN itself. Now the discussion focuses on the theme of Indonesia's ASEAN chairmanship, ASEAN Matters Epicentrum of Growth. And ladies and gentlemen, the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia is now leaving the room. Thank you very much, Ibu Retno Marsudi. And for the panel special session, the theme comprises of two aspects. The first aspect, ASEAN Matters, focuses on ASEAN as an effective, responsive, and transformative organization which is relevant and is able to address current and future challenges, both for long-term and short-term. Ya, dan pemirsa, baru saja kita menyaksikan bersama peresmian Meeting of Governors and Mayors of Asian Capitals atau yang kita kenal dengan MGMAC dan juga Asian Mayors Forum atau AMF 2023. Dan untuk mengetahui situasi langsung di lokasi di Hotel Fairmont, kita sudah terhubung dengan jurnalis Masni Rahmawati. Halo Masni. Selamat siang, silakan dengan laporan Anda. Iya, Diana, memang saat ini telah dilaksanakannya dari Meetings of Governance and Mayors of Asian Capitals and Asian Mayors Forum, di mana tadi sudah dimulai pada pukul 9.30 di Hotel Fairmont, Jakarta. Dan untuk tadi sebelum dibuka pun dari PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono juga telah menyambut para delegasi adanya seremoni dari penyambutan ini, di mana dari Heru Budi Hartono itu melakukan handshake atau penyambutan di belakang saya ini, tepat di belakang saya ini, dan langsung memasuki ruang untuk adanya pertemuan dari Meeting of Governance and Mayors of Asian Capitals and Asian Forum. Dan juga tadi ada dari Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Retno Marsudi, dan juga untuk dari agenda ini pertemuan dari gubernur dan wali kota dari negara-negara ASEAN. Ini nantinya akan belajar untuk pengelolaan dan penyesuaian isu perkotaan di negara-negara ASEAN, di mana juga ini diikuti lebih dari 500 peserta, di mana ini dari gubernur, wali kota, dari perwakilan dari daerah dan juga dari negara-negara ASEAN, serta dari perwakilan dari sekretariat ASEAN yang nantinya akan memberikan pandangan-pandangan mereka terhadap bagaimana caranya untuk pengembangan dari perkotaan dan juga provinsi yang mereka wakili. Untuk fokus utama pembahasan yaitu untuk membahas inovasi dan mobilisasi sumber daya, di mana nantinya untuk mendorong pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan juga sejalan dengan tujuan global yang di mana Indonesia kita ketahui juga sebagai ketetuaan dari ASEAN 2023 ini akan dibahas selama 2 hari, di mana hari ini hari pertama dan juga besok untuk hari kedua ataupun sebagai hari terakhir dari pembahasan ini. Selain itu juga ada diskusi panel nantinya akan membahas bagaimana isu prioritas, di mana isu yang
yang akan dibahas yaitu inklusivitas, pertumbuhan ekonomi, transformasi digital, pertumbuhan berkelanjutan, iklim, dan juga kesehatan masyarakat. Untuk diskusi untuk hari ini ada dua, yaitu pertama diskusi utama itu yang akan diikuti oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan juga dari Gubernur Bangkok, Wali Kota Klang Thailand, dan juga Wali Kota Seoul dari Korea Selatan. Untuk diskusi panel yang kedua yaitu akan membahas yang saya sebutkan tadi, seperti inklusivitas pertumbuhan ekonomi, transformasi digital, pembangunan berkelanjutan, iklim, dan juga kesehatan masyarakat. Dalam pertemuan ini akan terjadi pertukaran pemikiran dan juga pengetahuan yang nantinya akan memberdayakan bagaimana dari pemimpin-pemimpin dari provinsi dan juga kota yang mereka wakili, baik dari Indonesia sendiri maupun dari negara-negara ASEAN dan juga dari mitra-mitra negara ASEAN seperti Korea Selatan, Jepang, dan Cina lainnya. Dan sesi ini juga akan mendorong kolaborasi antara pemerintah nasional dan lokal serta mitra eksternal dari ASEAN, di mana negara-negara mitra ASEAN yang juga ikut dalam pertemuan kali ini. Memang tadi saya sebutkan juga ada lebih dari 500 delegasi dan saat ini memang pembahasan akan dilakukan. Tadi untuk pertemuan pertama itu sudah dilakukan, sudah dibuka, dan nantinya akan dilanjutkan untuk seksi kedua, yaitu seksi dari diskusi panel yang akan membahas bagaimana isu-isu yang sebetulnya dibutuhkan dalam perkembangan dan juga pembangunan dari kota yang dipimpin oleh wali kota dan juga provinsi yang dipimpin oleh gubernur-gubernur yang mewakili ASEAN dan juga Indonesia itu sendiri. Dan sebagai tuan rumah pun dari Jakarta, Provinsi DKI Jakarta itu juga akan memaparkan bagaimana transformasi yang sudah dicapainya seperti di bidang di bidang transportasi, pelayanan publik, juga penciptaan digitalisasi dari kota DKI Jakarta. Diana. Ya, baik, setelah tadi diresmikan, tadi juga kita melihat sekarang sudah ada persiapan untuk proses diskusi begitu. Ini diskusi yang pertama akan menghadirkan siapa saja? Iya, untuk diskusi pertama tadi sempat saya jelaskan bahwa itu akan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, dan juga dari Gubernur Bangkok, Gubernur Klang Thailand, dan juga Wali Kota Seoul Korea Selatan. Ini akan membahas bagaimana nantinya fokus-fokus pembahasan untuk membahas inovasi dan mobilisasi sumber daya, dan juga untuk mendorong pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan juga sejalan dengan tujuan global. Di mana memang kita ketahui bahwa Indonesia sendiri juga merupakan ketuaan dari ASEAN 2023. Dan untuk diskusi yang kedua itu ada diskusi panel, dan itu akan membahas untuk inklusivitas, pertumbuhan ekonomi, transformasi digital, pembangunan berkelanjutan, iklim, dan juga kesehatan masyarakat. Ini akan digali, akan bertukar pikiran antara wali kota, gubernur dari perwakilan-perwakilan negara ASEAN, termasuk juga Indonesia dan juga mitra-mitra eksternal ASEAN, dan juga dari sekretariat ASEAN. Ini akan dibahas bagaimana untuk keberlangsungan dan juga pembangunan berkelanjutan untuk kota-kota dan juga provinsi-provinsi. Iya Mas, ini tadi menarik sekali Menteri Luar Negeri Indonesia juga menyoroti ada 3 hal yang penting sekali ya untuk dibahas, yaitu tentang health resilience, kemudian food security, dan juga energy transition begitu. Dan tadi juga sudah diutarakan bahwa Indonesia mentargetkan akan net zero emission pada tahun 2060. Semoga ini juga bisa menjadi bahasan yang cukup mendetail dan juga mendalam gitu ya, karena ini harus dicapai tidak hanya oleh Indonesia tapi masyarakat di dunia. Baik, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. Of Governor and Mayor of ASEAN Capital and ASEAN Mayors Forum, atau kita biasa singkat MGMAC AMF, adalah rangkaian dari kegiatan konferensi tingkat tinggi ASEAN di Indonesia. Sebuah kehormatan Jakarta bisa menjadi tuan rumah dari pertemuan ini. MGMAC merupakan kontribusi ibu kota negara ASEAN dalam membangun komunitas ASEAN, membahas ragam perspektif, tantangan, dan praktik pembangunan di masing-masing negara anggota. Sementara itu, AMF lebih membahas peran pemerintah kota dalam mempercepat kemajuan dan manfaatnya bagi warga negara, serta bagaimana membangun komunitas ASEAN di lingkup perkotaan. Pertemuan ini akan digelar di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada tanggal 1 sampai dengan 2 Agustus 2023.
Selain pertemuan, juga akan ada peresmian Taman ASEAN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Acara ini akan dihadiri lebih dari 500 peserta, meliputi gubernur dan wali kota ibu kota negara ASEAN, perwakilan asosiasi pemerintah daerah dari negara anggota ASEAN, dan mitra strategis dari Badan PBB dan multilateral lainnya. Ada 5 isu prioritas yang akan dibahas, yakni pertumbuhan ekonomi inklusif, transformasi digital, kota berketahanan, dan aksi iklim. Lokalisasi tujuan pembangunan berkelanjutan dan mobilitas berkelanjutan. Sinergi lintas organisasi perangkat daerah atau OPD sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari. Untuk kenyamanan delegasi saat bermobilitas di Jakarta telah dilakukan pembangunan dan pemeliharaan serta beautifikasi sepanjang jalur MGMEK EMF. Kemudian dari sisi hospitality, kami memastikan delegasi mendapatkan pengalaman terbaik dan keramahan dari Jakarta. Kami siapkan city tour Unity in Diversity untuk delegasi mengenai keberagaman dan toleransi di kota ini. Kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri agar penyelenggaraan rangkaian KTT ASEAN ini berjalan dengan lancar. MGMEK dan EMF ini adalah pertemuan berskala internasional. Untuk itu kami mengajak masyarakat dan dunia usaha untuk menyemarakan rangkaian kegiatan KTT ASEAN ini. Ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan wajah Jakarta yang terus tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari kota-kota global di kawasan ASEAN. Kami memohon maaf dan memohon maklum kepada seluruh masyarakat apabila dalam penyelenggaraan ini terdapat rekayasa lalu lintas dan hal-hal lain yang semata-mata ditujukan untuk kelancaran, keberhasilan dan kesuksesan MGMEK dan EMF 2023. Ya, dan pemirsa, tadi jurnalis kami di lapangan di Hotel Fairmont juga sudah menyampaikan bahwa saat ini sedang berlangsung diskusi dengan topik Asian Matters Epicentrum of Growth, di mana pembicara pada diskusi yang pertama ini melibatkan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Bangkok, Thailand, Wali Kota Klang, Malaysia, dan juga Wali Kota Seoul, Korea Selatan. Dan juga setelah jeda makan siang nanti juga akan dilanjutkan diskusi yang kedua dengan topik yang berbeda, yaitu Catalyzing Regional Growth Through Sustainable Development in Asian Cities, di mana akan ada 5 topik hangat yang akan dibahas di sini: Inclusive Economic Growth, kemudian Digital Transformation, Resilient Cities and Climate Action, Urban Health, dan juga Sustainable Mobility. Dan kita juga ingin mengetahui, karena memang rangkaian acara ini akan dilangsungkan 2 hari, hari ini dan besok. Kira-kira apa saja yang akan menjadi agenda besok? Saya akan kembali menghubungi jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati. Halo Masni. Ya, Masni, kita juga ingin mengetahui apa saja rangkaian acara dari event ini untuk esok hari. Iya, memang untuk agenda dari Meeting of the Governance and the Mayors of Asian Capitals ini memang diselenggarakan 2 hari, di mana hari ini dan juga besok. Untuk besok sendiri itu memang akan adanya penyampaian dari rangkuman MGMEK edisi tahun 2022 kemarin. Nanti akan dipaparkan bagaimana hasil dari pertemuan pada tahun lalu, dan juga nanti akan ada pembahasan dengan tema Catalyzing Regional Growth Through Sustainable Development in Asian Cities. Dan juga nanti akan ada pertimbangan dan pendatangan deklarasi bersama. Nanti akan kita lihat bagaimana dengan penandatanganan ini, dan seperti apa sih nantinya penandatanganan perjanjian yang akan disepakati pada agenda pertemuan besoknya. Dan selain itu juga akan ada konferensi pers yang memberikan pernyataan bagaimana hasil dari pertemuan-pertemuan dari hari pertama dan juga hari kedua. Dan setelah itu, ini yang lebih menarik, itu nanti dari delegasi-delegasi ini akan diajak untuk jelajah kota atau city tour dengan delegasi EMF dan juga delegasi-delegasi lainnya, termasuk delegasi
delegasi ASEAN yang dimana ada sekitar 500 delegasi atau perwakilan yang didatangkan pada pertemuan kali ini yang terdiri dari gubernur, wali kota, menteri, pejabat senior daerah dari negara-negara anggota ASEAN dan juga perwakilan dari sekretariat ASEAN serta negara-negara dari mitra ASEAN. Dan nantinya juga memang untuk pembahasan bagaimana pembahasan untuk hari ini yang ada, kita ketahui ada diskusi utama dengan pembicara Menteri Luar Negeri, Gubernur Bangkok Thailand, Wali Kota Klang Malaysia, dan juga Wali Kota Seoul Korea Selatan, dan juga nanti ada diskusi panel dengan pembahasan yaitu Inclusive Economic Growth, Digital Transformation, Resilient Cities and Climate Action, Urban Health, dan juga Sustainable Mobility. Nantinya juga akan dirangkum di besok hari bagaimana hasil dari pertemuan dan juga bagaimana dengan pertemuan yang besoknya juga pertemuan dari tahun lalu itu akan dirangkum, apa saja hasilnya akan disampaikan pada besok hari, dan juga bagaimana pertemuan hari ini dan juga pertemuan besok, bagaimana hasil diskusi dari pembelajaran antara wali kota Indonesia, wali kota yang ada di kota Indonesia dan juga di negara-negara ASEAN, dan juga dari perwakilan dari mitra-mitra eksternal ASEAN-nya. Dan hingga saat ini memang nantinya akan dilaksanakannya diskusi panel yang kedua. Dan saat ini masih, kalau kita lihat ini masih ada break atau istirahat dari agenda pertama tadi, yaitu agenda diskusi pertama, dan nanti akan ada agenda diskusi yang kedua yaitu diskusi panel yang akan membahas bagaimana nantinya keberlanjutan dan juga pertumbuhan serta transformasi digital, kesehatan masyarakat dan juga iklim, serta bagaimana nantinya kedepannya yang terbaik baginya untuk kota-kota dan juga provinsi-provinsi yang ada di Indonesia tentunya, dan juga negara-negara yang ada di ASEAN serta dari mitra eksternal dari ASEAN. Diana. Ya, Mas Nia juga pemirsa, ini menarik sekali karena kalau kita melihat bahwa MGMEC ini sendiri dirintis atau ya diinisiasi pada tahun 2013, kemudian EMF pada tahun 2011, dan ini adalah kali pertama kedua event ini berlangsung di waktu yang bersamaan begitu ya. Dan juga tadi juga sudah disampaikan nanti semua hasil diskusi itu akan dirumuskan dalam bentuk joint declaration, di mana itu perumusannya akan dilakukan esok hari, di mana dalam joint declaration itu juga akan dirunutkan atau diambil langkah-langkah ke depan apa yang bisa dilakukan bersama antara negara-negara ASEAN untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang didiskusikan pada hari ini dan juga esok hari. Dan juga tadi Mas Ni juga menyampaikan akan ada roundtable statement, kemudian akan ada Asian Mayors Forum juga yang akan diselenggarakan esok hari, dan akan ada jelajah kota atau city tour. Mas Ni, kita juga menarik sekali ini untuk wilayah Jakarta, kira-kira wilayah mana saja yang akan disambangi oleh anggota-anggota ASEAN ini? Iya, memang akan ada city tour atau jelajah kota. Memang belum dijelaskan secara rinci di mana saja nanti delegasi-delegasi ini akan mendatangi. Tapi mungkin pasti saja itu bahkan ada untuk dari maksud kami dari wilayah-wilayah atau dari daerah-daerah yang memang pusat dari wisata. Seperti mungkin kita bisa sebutkan ini seperti Monas. Nanti dari delegasi-delegasi ini bisa diajak ke tempat-tempat wisata, baik itu wisata budaya, wisata mungkin saja ada wisata alam atau wisata seperti bagaimana nantinya dari delegasi ini akan diajak, itu memang akan city tour, dan kita nantikan besok bagaimana sebenarnya dari city tour ini, dan juga akan kita lihat kemana saja sebenarnya delegasi ini akan dibawa oleh Pemprov DKI Jakarta pada agenda MGMEC 2023 ini. Ini memang sangat menarik. Memang dari agenda yang pertemuan seperti ini kita lihat memang ada sesi-sesi yang seperti ini yang tidak terlalu formal, namun ini bisa memperlihatkan bagaimana sebenarnya keindahan dari kota Jakarta, bagaimana sebenarnya kita bisa membuktikan kalau kota Jakarta memang dapat dilihat baik itu secara nasional memang dan juga secara ASEAN, dan kita juga bisa memperlihatkan kota Jakarta ini secara internasional. Diana. Ya, baik, terima kasih banyak Mas Nia Rahmawati melaporkan dari Hotel Fairmont Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, menarik sekali dari apa yang disampaikan oleh Mas Nia Rahmawati bahwa besok
para anggota atau delegasi ASEAN ini akan keliling ibu kota, dan di mana ini adalah suatu kesempatan untuk Jakarta menunjukkan bagaimana Jakarta terus bertumbuh, baik dari sisi ekonomi dan juga transportasi, dari digital transformation dan masih banyak lagi. Dan satu hal juga yang di sini kita perlu tekankan bahwa esok hari akan juga diselenggarakan penanaman pohon dan juga peresmian Taman ASEAN di Taman PUTL di Jakarta Selatan yang akan dilakukan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta dan juga akan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal UCLG Aspek dan juga Gubernur Wali Kota yang mewakili dari kota-kota ASEAN. Dan yang pasti di sini tadi ada beberapa hal yang kita garis bawahi bahwa diskusi ini diharapkan juga bisa membangun komunitas ASEAN dan juga peran pemerintah kota dalam mempercepat kemajuan dan juga manfaatnya bagi warga negara. Dan kita harapkan bersama semoga berbagai persoalan yang tadi akan didiskusikan baik hari ini dan juga esok hari akan bisa memperoleh solusi atau jalan keluar, karena di sini para wali kota dan juga gubernur akan saling belajar bersama untuk mencari solusi, belajar satu sama lain dan juga akan merumuskan semuanya dalam kerjasama untuk di masa yang akan datang. Dan saudara, Meeting of Governors and Mayors of Asian Capitals atau yang kita kenal dengan MGMAC dan juga Asian Mayors Forum 2023 merupakan kontribusi ibu kota negara anggota ASEAN dalam membangun komunitas ASEAN sebagai mesin pertumbuhan di kawasan ASEAN. Dan hal ini selaras dengan tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, dan diharapkan mempertegas bahwa kawasan ASEAN adalah relevan dan penting tidak hanya bagi rakyat Indonesia, tetapi bagi rakyat ASEAN maupun di luar ASEAN, serta diharapkan ASEAN dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baik di kawasan maupun di dunia. Dan demikian event hari ini, saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.